مغفرة برحمته ولم يجعله ملحا جاجا بذنوبنا يا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تتعلم وتعلمنا فنفعنا واستغفر وتوسل بك بالوصول رسول Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusurukum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal hilli wal 'iqdi. Melanjutkan dari apa yang sudah kita baca sebelumnya tentang masalah hutang piutang dengan ketentuan yang telah Allah ajarkan kepada kita sampai ke dalam pembahasan tentang masalah ketika seseorang tidak dapati seorang katib untuk mencatat, maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan transaksi gadai. Kemudian sampai di dalam ayat yang ke-284, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ay tadharu ma fi anfusikum minas su' wal azam alaih. Ya, mungkin kita selesaikan sampai akhir ayat kemungkinan, mudah-mudahan insyaallah bisa. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, lillah ay Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang ada di langit, kepemilikan, wa ma fil ardi dan juga yang ada di muka bumi. Wa in tubdu ay tadharu, apabila dalam diri kalian menampakkan. Jadi bermakna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, atas segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi, itu semuanya mutlak atas kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang kita punya laisa ala jihad al mutlak, akan tetapi laisa ala sabilil haqiqah, karena hakikatnya kita yang sekarang kita punya harta, yang kita punya pemilikan rumah, tanah, itu hakikatnya hanya milik kepribadian kita, bukan secara hakikatnya. Tapi kalau secara hakikat, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ay tadharu, apabila kalian menampakkan di dalam jiwa kalian, ma fi anfusikum, atas apa yang ada di dalam diri kalian, di dalam jiwa kalian, minas su' wal azam alaih, dari setiap keburukan, wal azam, dan niat keinginan kuat atas pengen melakukan sesuatu yang buruk, au tukhfu, atau secara sembunyi, bahasanya ditutup-tutupin, ay tasirruh, yakni secara tertutup atau sembunyi. Yuhasibkum, yukhbirakum bihillah yaumal qiyamah, maka Allah akan menghisab dengan apa yang telah kita lakukan secara nampak ataupun tidak nampak, ya, zahiran atau batin, secara fi'lan atau secara fi'l atau niyatan, secara dalam atau secara perbuatan kita, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah berikan kabar, semuanya akan ditampakkan sekecil apapun yang kita lakukan,
mau itu dia kita tampakkan ataupun tidak kita tampakkan hanya dalam hati kita, maka nanti akan Allah berikan kabar di yaumil qiyamah dengan hisab yang tidak akan yang tidak begitu mudah, bahkan begitu sulit untuk masalah hisab tersebut. Fayaghfiru liman yasha, dan bagi Allah fayaghfiru liman yasha, al-maghfirah lahu. Taib, wa yu'adzibu man yasha ta'dzibuh, wal fi'lan bil jazm. Nah, jadi kalau misalnya fayaghfiru wa yu'adzibu, maka dia menjadi khabar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya Allah. Allahu yaghfiru, Allahu yu'adzibu. Tapi kalau dibacanya fayaghfir, ya, fayaghfir liman yasha wa yu'adzib liman yasha, ya, dijazmkan, disukunkan, maka dia menjadi ataf. Ya, ataf untuk apa? Ataf untuk in tubdu ma fi anfusikum. Tamam? Dia menjadi ataf dan majzum dengan kalimat ataf in tubdu. Dia jawab daripada in syartiyah. Kalau misalnya dia dijazamkan. Tapi kalau kita bacanya fayaghfiru, maka dia menjadi khabar. Allah yaghfiru liman yasha, Allah wa yu'adzibu, yakni Allah yu'adzibu liman yasha. Maknanya apa? Setelah kita melakukan suatu perbuatan yang tampak ataupun tidak tampak, yang secara nyata ataupun tidak nyata, dengan terbesit di dalam hati kita, dengan azam yang kuat, maka bagi Allah, Allah mampu untuk memberikan ampunan bagi orang yang ditentukan oleh Allah. Dan bagi Allah juga, Allah mampu untuk mengadab orang tersebut. Jadi ketentuan untuk mengampuni hamba tersebut atau mengadab hamba tersebut, maka itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang mampu atas melakukan segala sesuatu. Jadi arti kata, bagi Allah dengan hisab, apabila seseorang itu melakukan perbuatan buruk, mau dengan fi'il zahir atau fi'lul batin, yang secara nampak dia lakukan perbuatan buruknya, ataupun secara dalam hati dia lakukan dengan azam. Jadi ala sabilil ma'na, bahwa azam sudah masuk kategori dosa yang akan dicatat. Kalau misalnya hazim, yaitu apa? Dia hanya lewat terbesit saja. Jadi dia melewati dalam hati dia, kemudian hilang begitu saja. Kayak misalnya dia lagi jalan, ya, ngelihat cewek cakep, dia lewat doang udah. Kayak terbesit, kayak cakep gitu. Terbesit lewat begitu aja. Hadza la yuhsab. Ini nggak dihitung sebagai dosa, karena hanya terbesit sedikit saja. Kemudian ada yang disebut dengan Allahumma Muhammad, apa namanya, khatir. Ada yang disebut dengan khatir, yang kita sebut juga hadithun nafs. Ya, yakhtur fi balih, sempat terbesit di dalam dirinya dia pengen maksiat. Ya, yakhtur fi balih, dia yakhtur fi balih dalam keadaan hatinya ini ada keinginan pengen maksiat, tapi belum sampai benar-benar di tingkat yang azam. Kalau khatir di bawahnya. Arti kata apa? Dia ada keinginan pengen maksiat tapi belum kuat, kemudian hilang begitu saja. Nah, maka ini tidak masuk kategori yang diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan azam, yaitu keinginan kuat untuk melakukan perbuatan dosa yang pasti akan dia lakukan, maka dikategorikan sebagai dosa yang akan Allah catat untuk dihisab di hari kiamat. Minhu wa minhum muhasabatikum wa jazaa'ukum, dan dengannya Allah mampu untuk menghisab kalian dan membalas atas segala macam perbuatan buruk kita. Jadi dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil gede semuanya. Nah, ini sebelum dinasakh, nanti akan ada nasakhnya, mansukhnya dengan ayat selanjutnya. Jadi arti kata, hatta dia cuma niat buruk aja akan dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini perbuatan nanti nasakh dengan mansukh yang ayat setelahnya.
Karena ketika ini ayat turun, para sahabat mereka berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berat banget ayat. Ya, karena apa katanya? In tubdu ma fi anfusikum. Ya, au tukhfu, mau secara kalian mulai dalam diri kalian, secara dengan perbuatan buruk ataupun dengan azam aja udah dicatat dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti kata apa? Bagi Allah, Allah mampu untuk menghisap kalian dan membalas setiap perbuatan buruk kalian. Nah, cuma nanti ayat selanjutnya akan menjelaskan. Nah, nanti akan dinasakh ini ayat dengan ayat selanjutnya. Kemudian amanar rasul. Nah, bayangkan arti kata, atas setiap amalan yang kita lakukan di dunia sekecil apapun bagi Allah, hatta dzarrah, satu biji aja bakal dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan apa amalan-amalan kita yang lainnya, perbuatan kita yang lainnya, yang bahkan Allah akan memberikan persidangan yang disebut dengan ahkamul hakimin. Sebuah persidangan yang mana persidangan tersebut tidak akan ada orang yang bisa berkeles. Nggak ada sogok menyogok, nggak ada yang merasa tidak teradili dengan betul. Dalam keadaan Allah menghisap manusia miliarat dari zamannya Nabi Adam sampai zaman akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setengah hari. Bayangkan, dalam keadaan setengah hari semua manusia dihisap dengan seadil-adilnya. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dihisap dalam keadaan setengah hari. Bagi Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Sekecil apapun, apapun yang terbesit dalam hati kalian, Allah tahu, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanar rasul ay Muhammad bima unzila ilaihi min rabbih minal Qur'an wal mu'minun atuf alaihi, dan beriman, yakni jujur dalam keimanannya. Dianjurkan kita mengimani seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya orang Yahudi nggak terima dia, maka dia tidak beriman kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak menerima dengan apa yang diturunkan kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman menjadikan jaminan untuk membedakan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau kita kategorikan orang beriman tanpa kalimat wal mu'minun, maka orang Yahudi dan Nasrani mereka mengimani nabinya, tapi dia tidak mengimani akhir daripada kenabian dan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Yahudi dan orang Nasrani tidak masuk dalam kategori kalimat ini. Karena apa? Karena dia tidak mengimani Al-Quran. Mereka tidak mengimani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun yakni ataf daripada ar-rasul, yakni bima unzila min rabbihim wal mu'minun. Kullun, ya, kullun tanwinuhu iwadun minal mudhaf alaih, yakni bimakna kulluhum. Ya, jadi bisa maknanya mudhaf ilaih. Ya, apa namanya? Wal mu'minun ma'atuf alaih wa huwa mudhaf, kullun mudhaf ilaih, yakni iwad anit tanwin. Bacanya berarti kulluhum, ya mereka semua, ya yang orang-orang mengimani Allah dan Rasulnya dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Amana billah, mengimani Allah. Wa malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi bil jam'i wal ifrad. Nah, jadi bisa dengan wa kutubihi, bisa juga dengan wa kitabihi. Kalau wa kutubihi berarti semua kitab yang turun kepada semua nabi kita imani. Kalau wa kitabihi, kalau dengan mufrad maka Al-Quran doang, sama, la ba'sa bih. Kalau yang penting mengimani Allah, mengimani para malaikat dan kitab suci Allah Subhanahu wa taala, maka
itu bentuk daripada keimanan seorang terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen masuk kategori orang beriman, mukminun, syaratnya ini. Mengimani Allah, kemudian mengimani malaikatihi. Malaikat-malaikatnya Allah. Nah, kategori orang Yahudi yang Nasrani masih kena nih. Dia beriman sama Allah sebenarnya. Dia beriman kepada malaikat-malaikatnya. Cuman dalam kutubnya mereka mengurangi Al-Quran karena mereka nggak mau mengimani Al-Quran. Karena spontanitas kalau dia mengimani Al-Quran, dia otomatis mengimani Rasulnya. Tapi dia percaya. Dia percaya dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, tapi dia nggak percaya dengan Al-Qurannya. Sehingga menyebabkan rentetan hal tersebut menjadi keluar dalam kategori minus. Jadi kalau kita bilang orang Yahudi dan Nasrani, jangan kita bilang dia ahlul kitab lagi udah. Dia ghairal mu'min. Dia nggak masuk ke dalam kategori orang-orang yang beriman. Dia nggak boleh kita sebutkan orang beriman. Kenapa? Beb, tapi kan dia mengimani Allah. Iya, dia mengimani Allah. Dia mengimani malaikatnya Allah juga, Beb. Iya, dia mengimani malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak mengimani kitab Al-Quran. Dia nggak mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Sehingga apa? Ini menjadi syarat. Kita pun kalau andai kata mengimani sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga wajib mengimani semua nabi-nabi Bani Israel. Kalau kita mengimani kitab Rasulullah Muhammad bin Abdullah, maka kita juga harus beriman bahwa Musa alaihissalam Nabiullah. Kalau Nabi Isa alaihissalam Nabiullah. Itu keimanan kita yang berbeda dengan mereka. Kalau mereka beriman kepada nabinya tapi mengkafirkan dan mengkufurkan dari nabi yang lainnya. Nanti akan dibahas setelahnya. Ya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Yaqulun, yakni mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadim min rusulih, yakni al-mu'minun. Yaqulun al-mu'minun. Ya, orang-orang beriman berkata la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membedakan antara rasul yang lain dengan rasul yang lain. Fa nu'min bi ba'din wa nakfur bi ba'din kama fa'ala al-yahud wan nasara. Kami tidak melakukan perbuatannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang mereka orang Yahudi mengimani Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka mengkafiri Nabi Isa alaihissalam. Begitupun sebaliknya, orang-orang Nasrani mengimani Nabi Isa alaihissalam, tapi mengkafirkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara syaratnya orang beriman adalah mengimani semua nabi, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati kalau andai kata kita berbicara, enggak, saya beriman dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya enggak mau percaya sama Nabi Isa alaihissalam. Apalagi Nabi Isa alaihissalam ini adalah Nabi yang diangkat belum mati katanya. Saya enggak percaya. Hati-hati, bisa kafir. Atau istihqarian, ngejek. Misalnya dengan mengejek apa? Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sama Allah ke atas sampai ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia ngejek Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus ditelan di dalam lautan, di dalam ikan lagi. Dia ngejek, dia merendahkan Nabi Yunus dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini masuk kategori yang bisa dalam kategori kafir. Makanya kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tufaddiluni bi Yunus bin Matta. Jangan membanding-bandingkan, apalagi sampai melihat kemuliaan antara aku dengan Yunus bin Matta. Aku diangkat ke langit sedangkan Yunus ditenggelamkan dalam lautan. Makanya Rasulullah melihat kelompok-kelompok yang suka membanding-bandingkan Nabi. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, pokoknya yang penting kita beriman. Saya beriman Nabi Musa, saya beriman Nabi Yunus, saya beriman Nabi Isa. Mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa yang membedakan kita? Mereka juga beriman loh. Mereka mengimani sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman. Yang enggak mereka imani Al-Qur'annya. Tapi apa perbedaannya dengan kita? Mereka mengagung-agungkan nabinya mereka, tidak dengan nabi yang lainnya. Sedangkan kita mempunyai konsep sebagai ahlus sunnah wal jamaah, afdalul anbiya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat. Sedangkan mereka nggak terima. Mereka nggak mau sosok Muhammad adalah nabi yang paling baik. Sedangkan kita mengimani ulul azmi.
Ya, ulul azmi kita imani sebagai nabi yang paling tinggi ujiannya dan paling tinggi derajatnya dibanding nabi yang lain. Wabil khusus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Yahudi sama Nasrani nggak mau terima ini. Mereka nggak mau terima sosok Muhammad yang paling tinggi dan paling mulia. Tapi nanti hakikatnya fi yaumil qiyamah mereka melihat azamatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat keagungan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dia nyesal. Setelah keimanan yang diingkari, akan datang penyesalan di akhirat nanti. Makanya jangan sampai kita membeda-bedakan nabi yang lain dengan nabi yang lain. Itu syarat daripada orang yang beriman. Wa qalu, dan kemudian mengatakan orang-orang beriman, sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman mereka mendengarkan. Ai bima'na apa? Ai ma amarana bihi sama' qabul. Mendengarkan dengan pendengaran yang terima. Jadi pendengaran, ada pendengaran dia dengar tapi dinolak. Dia dengar tapi diiyain doang. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Jadi kalau sedangkan orang-orang beriman, mereka sami'na wa ata'na. Sama' qabul, pendengaran yang diterima secara mutlak. Ya, wa ata'na, dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang apa Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Nas'aluka ghufranaka. Nah, ghufranaka maf'ulun bih. Nah, mana fi'il fa'ilnya? Fi'il fa'ilnya ada di nas'aluka. Ya, fi'il sa'ala fa'ilnya mahdhu sa'il dhamir mustatir wa huwa nahnu. Nas'aluka ghufranaka, ghufrannya menjadi maf'ulun bih. Nah, ini doa. Yang doa ikhtitam daripada surat Al-Baqarah. Yang mana doa ini ghufranaka, ya Allah, ampunilah dengan ampunanmu, Rabbana wa ilaikal masir. yakni al-marja' bil ba'ts walamma nazalat ayah qablaha syakal mu'minun. Taib. Jadi ketika orang beriman setelah mereka mengimani dan taat, mendengarkan dan taat atas perintah Allah, wajib untuk iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, terus iman kepada para rasul-rasulnya. Nah, kemudian apa? Ghufranaka, kami meminta kepada Engkau ampunanmu ya Allah, Tuhan kami, Rabbana wa ilaikal masir, hanya kepadalah kamu kembali. Al-mabda' minallah, Allah yang mulai, tapi Allah juga yang nyelesain. Allah mulai ayatnya dari mana? Ayat sebelumnya yang dikatakan apa? In tubdu ma fi anfusikum. Ya, in tubdu ma fi anfusikum ay amal su wal azam ali au tukhfu. Jadi Allah menyelesaikan semuanya atas apa yang dimulai oleh Allah juga. Al-marja' bil ba'ts walamma nazalatil ayah qablaha. Nah, ketika turun ayat sebelumnya tadi, im tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian memulai dalam diri kalian, mau dengan fi'il bi fi'il su atau al-azam alaih, dengan azam yang kuat pengen maksiat kepada Allah, au tukhfu, atau yang kalian umpetin dalam hati kalian, kalian sembunyikan dalam hati kalian. Nah, katanya apa? Orang beriman pada mengadu, merasa keberatan. Syakal mu'minun minal waswasah, dari rasa takut yang begitu berlebihan. Wa syaqqa alaihimul muhasabah biha. Kemudian mereka merasakan ketakutan atas ayat tersebut. Lalu bagaimana kita ini apa ya bahasanya para sahabat apa? Nahnu naf'al bima la nutiq. Kami mengamalkan sesuatu perbuatan yang kami nggak mampu ya Rasulullah. Sesuatu yang hati ini susah dikendalikan. Ya, jadi akan seakan-akan yang awal itu tadi memberatkan para sahabat, memberatkan para orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu turun ayat yang Allah katakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi setelah Allah udah ancam deh dengan kabar-kabar yang mana umat-umat terdahulu dengan ancaman yang begitu dahsyat, yang hanya terbesit dalam hati udah jadi dosa. Nah, Allah turunkan atas rasa ketakutan orang-orang yang beriman, atas ketakutan para orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, malaikat Allah, dan dan yang seterusnya. Nah, kemudian Allah turunkan ayat ini, menjadikan mansukh daripada ayat sebelumnya. Ya, apa Allah katakan?
tidaklah Allah memberatkan jiwa seseorang kecuali atas kadar kemampuan mereka. Jadi nggak bakal Allah menguji kita kok. Allah nggak bakal membebankan amalan-amalan kita kecuali atas apa yang bisa kita mampu, yang pasti bisa kita lakukan. Nah, kemudian apa? Aimata sa'ahu gudrataha, atas apa yang sudah pasti mampu kita hadapi dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam hukum syariat. Jadi dengan tadi terbesit dalam hati, nah masuk ke dalam konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau hajiz itu yang dia datang lewat doang, habis datang dalam hatinya langsung pergi, ini nggak dihitung dosa. Atau khatir yakhtur fi bali, dia mulai masuk ke dalam relung hatinya berpikiran pengen bermaksiat tapi belum sampai kategori azam. Ini disebut dengan hadithun nafs, yang mana jiwanya dia ini ada sedikit keinginan dalam relung hatinya dia. Bahasanya ngegerodok deh, kalau dalam bahasanya orang Jawa tuh ngegerodok hatinya. Pengen banget, bukan pengen banget, pengen maksiat tapi belum sampai tingkatan bener-bener azam. Ya, nah ini disebut dengan khatir, nggak dapat dosanya. Tapi kalau udah sampai dengan derajat azam, ini udah dicatat dosa kalau dia lakukan. Tamam? Nah, makanya dengan ayat ini menjadikan keringanan buat bagi orang-orang yang dia merasa terbebani dengan ayat sebelumnya. Kemudian laha ma kasabat, dan atas apanya balasan minal khairi ay thawabuhu, yaitu pahala dengan perbuatan baiknya dia. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya juga atas yang dia lakukan dari perbuatan buruk ay wizrahu, yaitu dosanya. Wala yu'akhid ahadun bidzambin ahadin, tidak akan mengambil orang lain dosa orang lain. Jadi dosa udah tetap ente ngelakuin, ente kena. Orang lain yang nggak melakukan nggak kena. Binafsiyah wala bima lam yaksibuhu, dan dengan tidak yang apa kalian lakukan. Jadi Allah nggak bakal berikan dosa kalau kalian nggak lakukan, kalian nggak dapat. Kemudian mimma waswasat bihi nafsuhu, dengan apa yang dalam dirinya itu merasakan keraguan. Nah, subhanallah, dalam kalimat ini mempunyai keistimewaan. Kenapa di dalam kalimat perbuatan baik kasabat, sedangkan perbuatan buruk iktasabat. Nah, bimakna lughah, kalau kasabat itu adalah perbuatan yang suka atau nggak suka, berat atau nggak berat, dia wajib dijalani, tapi bakal dapat pahalanya. Jadi bahasanya ente pengen sholat, mau suka nggak suka ente sholat, berat atau nggak berat ente sholat, baca Al-Quran, suka nggak suka, enak nggak enak, lagi mood atau nggak mood, baca Al-Quran, pahala tetap dapat. Puasa begitu juga. Makanya kalimat kasabat adalah perbuatan yang walaupun kita berat menjalaninya, tapi tetap akan mendapat pahala. Berbeda kalau kalimat iktasabat. Kalau iktasabat dia lakukan dengan keinginan dan kepuasan. Ente pengen bermaksiat, menikmati dengan syahwat ente. Ente pengen mabok, ente menikmati dengan perbuatan tersebut. Ente pengen melakukan perbuatan-perbuatan haram, ente nikmati dan ente merasakan kenyamanan dan kenikmatan ketika melakukan tersebut. Makanya disebut kalimat iktasabat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa apa? Dalam hadis Nabi SAW, bahwa sorga itu, ya, maknanya seperti ini. Sorga itu bil makari, yaitu dengan sesuatu yang gak enak. Ya, masuk sorga itu tariqal jannah bil makari. Ada makna. Jalannya ke sorga itu dengan sesuatu yang kagak enak dijalaninnya. Salat, puasa, ngaji, taubat, ya, melakukan amal soleh, berzikir, ya, mengaji, belajar, mengkaji syariat Islam. Gak enak kan? Bahasanya apa yang bahasanya menyenangkan dalam hal tersebut? Kalau mereka udah sampai di derajat ma'rifah, ya, kalau udah nyampe derajat ma'rifat, mereka udah masuk kategori yang merasakan ladzatul ibadah. Bahkan sebagian ulama mereka mengatakan apa? Saya melakukan mujahadah selama 20 tahun di dalam sholat, setelah 20 tahun baru saya merasakan ibadah, kelezatan ibadah. Bayangin mereka bermujahadah selama 20 tahun tuh, nggak enaknya, sulitnya, capeknya, pusingnya, bebannya, nggak enak. Tapi dia akan mendapatkan kenikmatan itu. Itu disebut dengan kasabat. Semua orang kalau mau masuk surga pasti nggak enak dulu. Tapi kita lihat ada orang yang enak mulu, tapi maksiatnya jalan. Nah, ini masuknya ke dalam kategori tariqal jannah bisyahwah. Jalan menuju tariqan nar bisyahwah. Jalan menuju neraka itu dengan
syahwat. Makanya orang-orang yang bermaksiat, mereka merasakan keenakan, kenikmatan. Kalau kita tanya, kenapa di dalam hubungan badan ya Allah memberikan kenikmatan lebih dengan sesuatu yang halal? Yang mana Allah berikan kenikmatan dengan dia merasakan pernikahan, itu keenakannya cuma di malam pertama. Setelah itu ujian. Makanya ada orang nggak yang dia nikah setiap malam pertama? Nggak ada. Nggak ada orang yang kagak berantem sama bininya. Pasti ujian terus kan dalam pernikahan. Tapi giliran orang yang berzina, setiap kali dia berhubungan badan pasti enak terus. Kita tanya sama orang-orang yang pada berzina tuh, kenapa setiap dia berzina enak terus? Karena iblis memberikan kelezatan bagi para pendosa di setiap jalan untuk menuju dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap maksiat yang dilakukan itu akan ditambahkan rasa madu yang begitu dahsyat dan manis agar manusia tersebut lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ada orang-orang yang bahkan dengan vulgarnya di media sosial dia bangga, mendingan kita maksiat enak daripada nikah berantem mulu. Ya kan, sering kan kita dengar begitu. Mau ngapain nikah? Pusing juga, berantem juga. Perempuan banyak sekarang bahasanya begitu. Mau dibeli juga berapa bisa. Nah, ini adalah jalan menuju neraka dengan bisyahwah, dengan enak. Tapi kalau jalan menuju surga, ente pasti kagak enak. Ini yang disebut dengan laha ma kasabat, atas perjuangan kalian menuju mengamalkan amal perbuatan soleh, kalian akan mendapatkan pahala. Tapi wa 'alaiha maktasabat, dengan kenikmatan maksiat yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan dosa dengan yang kalian lakukan. Rabbana, yakni qulu. Nah, ini doa. Ini doa yang mana doa ini begitu istimewa. Bahkan dalam hadis datang satu malaikat yang diutus ke dunia, yang mana malaikat Jibril mengatakan ini malaikat nggak pernah turun sama sekali, dan ketika turun baru pertama kali di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khususiyat. Dan begitu malaikat ini turun bertemu dengan sosok Rasulullah, ini malaikat memberikan kabar dengan binurain, dengan dua kabar gembira, yaitu dua cahaya, yaitu dengan cahaya suratul Fatihah, dengan juga ikhtitam minad du'a fi akhir ayat surat Al-Baqarah. Ini disebut dengan nurain, dua cahaya yang istimewa Allah berikan khusus jawaban bagi para orang-orang yang beriman kepada Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana lam yu'ta qablak, yang Allah tidak pernah memberikan sebelumnya kepada para nabi, apalagi kepada para umat sebelumnya. Nah, jadi ini diberikan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikatnya juga yang turun khusus, belum pernah turun ke bumi sama sekali. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah ambil, yaitu balas atas dosa-dosa kami, innasina au akhtana, apabila kami lupa, lalai, atau kami melakukan kesalahan. Nah, jadi jangan ala ghair sabilil amad, tanpa dengan sengaja. Kalau ala sabilil amad, dengan sengaja, dia tahu nih dosa dia lakuin, tetap kena. Tapi ini doa apabila kita merasakan dan melakukan dosa yang tanpa kita sadar, tanpa kita ketahui. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, tarakna as-shawab la an amdin. Kemudian Allah akan mengampunkan semua dosanya, tapi tidak dengan sengaja. Kalau yang melakukan dengan sengaja, maka udah jelas-jelas akan mendapatkan dosa tersebut. Kama akhadat bihi min qablina wa qad rafa Allahu dzalika an hadhihi al-ummah kama warada fil hadits fa su'aluhu i'tiraf bi ni'matillah. Sebagaimana hadisnya Nabi katakan apa? Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu anhu. Jadi Nabi dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dengan permintaannya, kesian umat-umat saya ini kadang kan lalai dan juga kadang melakukan dosa yang dia nggak sadar dia lakukan atas kesalahan tersebut. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kemudian Rabbana wa la tahmil alaina isran, ay amran yathqilu alaina hamluh, yaitu ya Rabb jangan bebankan atas kami, yaitu perintah yang memberatkan perbuatan tersebut atas diri kami. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang engkau bebankan kepada para umat-umat sebelum kami, ai Bani Israel. Makanya orang-orang Bani Israel itu di antara syaratnya kalau pengen taubat apa? Bunuh diri. Ya, min qatlin nafas, dibunuh.
Ya, fit taubah wa ikhraj rubu'ul mal fi zakah. Kalau ngeluarin zakat, dia harus 1/4 dari hartanya dia. Beda sama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keringanan. Wa garad maudhi'in najasah. Nah, kalau orang-orang Bani Israel dulu kalau kena najis, beda sama kita. Kalau kita kan beberapa mazhab walaupun berbeda, ya kita kalau kena najis itu dicuci. Habis dicuci bersih, bisa dipakai lagi. Kalau orang Bani Israel enggak. Mereka kalau kena najis kudu disobek, digunting yang kena najis. Enggak boleh dicuci. Karena ketika dia udah kena najis, otomatis itu enggak boleh dipakai lagi. Makanya berapa banyak orang-orang Bani Israel dulu kalau kena najis digunting, dijahit lagi dengan kain baru. Nah, ini kan beban buat mereka. Jangan bebankan kami dengan hal itu ya Rabb katanya. Nih umat-umat orang beriman daripada ngeluh nih. Mereka ngangkat doanya. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb, jangan bebankan kami juga atas setiap sesuatu tanpa adanya kekuatan. Ya, jadi minta kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala dengan minat takalif wal bala, dengan atas apa yang kita harus pertanggungjawabkan dan kita jalani. Wa'fu anna, dan ampunilah kami, ai umhu dzunubana, jadi tutupilah dosa kami. Fansurna, ya, wa'fu anna umhu dzunubana waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, kasihanilah kami. Fir rahmah ziyadah 'alal maghfirah. Jadi benar-benar double. Udah dia minta ditutupin kejelekannya orang-orang beriman, kemudian minta diampunin dosanya, kemudian minta dikasih sayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Anta maulana, engkaulah Tuhan kami, sayyiduna wa mutawalli umurana, dan engkaulah pemimpin kami yang mengatur segala problem urusan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas semua daripada kelompok orang-orang kafir. Kita kalau minta pertolongan sama Allah, jangan minta perorangan, jangan minta individu. Ya Allah, hancurin Israel. Israel hilang, ada lagi ntar negara lain yang ngotak-atik umat muslimin. Kita minta, ya Allah, Allahumma ahlikil yahudu wan nasara wal zalimin, semuanya. Jangan kita bilang Allah hancurkanlah Israel. Israel hancur, Amerika masih ada, dibikin lagi negara baru. Ente minta dimatiin orang kafir yang ngezalimin orang muslim, ente minta yang mati dia doang. Ntar begitu dia mati, dia ada anaknya lebih parah dari bapaknya. Jadi apa ya? Fansurna 'alal qaumil kafirin, minta kalau pengen dihancurkan orang-orang kafir semuanya, jangan pakai pilih-pilih. Ya, ini permintaannya. Bi iqamatil hujjah wal ghalabah fi qitalihim fa inna min sya'nil maula ay yansura mawalih 'ala al-a'da. Wa fil hadits lamma nazalat hadhihi al-ayah fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam qila lahu uqiba kullu kalimah qad fa'altu. Subhanallah. Jadi dengan ayat ini dari apa? Dari yang pertama nih, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah katakan fa'altu, saya udah lakukan. Kemudian apa lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Fa'altu, Allah lakukan. Ya, dia orang-orang beriman nih langsung dalam hadis Nabi yang dia minta dalam doa ini, maka Allah katakan dari ayat tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Fa'altu, saya sudah lakukan, saya berikan itu kemuliaan buat kalian. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalatahu alladziina min qablina. Fa'altu, kata Allah Subhanahu wa taala, saya lakukan. Kemudian apa lagi? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa'altu, Allah lakukan. Kemudian apa? Wa'fu 'anna. Fa'altu. Waghfir lana. Fa'altu, kata Allah Subhanahu wa taala, saya lakukan. Warhamna. Fa'altu, saya lakukan. Sempurna doanya orang beriman. Makanya ini termasuk min asbab mustajabid da'wat. Jadi doa kalau kita bisa membaca sebelum tidur ayat terakhir daripada doa surat Al-Baqarah dan juga membaca surat Al-Fatihah, min asbab mustajabid da'wat. Nah, makanya ini termasuk daripada pengen kita hajat-hajat kita digabul nih, doa-doa kita digabul, baca nih ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ya dimulainya daripada tadi tuh. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalatahu alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bisirril Fatihah.